Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Eka dalam pembelajaran kimia hari ini. Hari ini kita akan membahas materi penentuan entalpi reaksi. Nah, jadi dalam menentukan entalpi reaksi ini kita dapat melakukannya dengan beberapa cara. Yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah menggunakan hukum Hess. Ya, jadi di sini sudah ada bunyi dari hukum Hess. Hukum Hess itu menyatakan bahwa kalau reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak pada lintasan. Ya, jadi ada banyak lintasan yang bisa dilalui untuk mencapai keadaan akhir, tetapi lintasan-lintasan itu tidak diperhitungkan. Jadi keadaan akhir itu atau kalau reaksi itu tidak bergantung pada lintasan-lintasan yang dilalui, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, di sini Ibu punya contoh gambaran. Misalnya kita punya A, B, dan C. Jadi kita start dari A. Ini adalah awal kita. Kita mau start dari sini. Ya, kita mau start dari sini, kita mau menuju ke C. Tapi untuk mencapai C, keadaan akhir, kita mau menuju C, untuk mencapai C, kita punya dua alternatif cara. Ya, atau kita punya dua lintasan. Kita mau langsung dari A langsung menuju ke C, bisa. Kita mau melewati B, baru ke C, itu juga bisa. Jadi itu yang disebut lintasan. Ini lintasan pertama, A langsung ke C. Ini lintasan kedua, A ke B dulu, baru ke C. Seperti itu, ya. A ke B dulu, baru ke C. Nah, ini tidak mempengaruhi. Mau kita langsung ke C atau melewati B dulu, ini tidak akan mempengaruhi kalau reaksi. Karena pada akhirnya kalau reaksi itu akan sama saja ketika kita langsung atau melewati B dulu. Misalnya seperti ini. Jika kita langsung dari A ke C, kalau reaksi yang dibutuhkan adalah -5. Ini misalnya, ya, -5. Untuk dari A ke C, dia kalau reaksinya adalah -5. Tetapi ketika dia melewati B dulu, menggunakan lintasan kedua, A ke B, ini entalpi reaksi yang dibutuhkan adalah -2. Kemudian dari B ke C, entalpi reaksi yang dibutuhkan adalah -3. Maka dari A ke C melewati B pun tetap entalpi reaksinya atau kalau reaksinya yang dibutuhkan adalah -5. -2 ditambah -3, -2 ditambah -3 hasilnya adalah -5. Sama saja dengan kalori yang dibutuhkan ketika langsung mencapai C. Itu yang dimaksud dengan hukum Hess, bahwa tidak bergantung pada keadaan awal, tidak bergantung pada lintasan, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi mau berapa banyak pun lintasan yang dilalui, tetap kalau reaksinya untuk mencapai keadaan akhir dari keadaan awal itu sama. Ya, sampai sini bisa paham kan? Nah, selanjutnya Ibu akan langsung jelaskan menggunakan contoh soal untuk menentukan kalau reaksi. Kita akan langsung masuk ke contoh soal untuk lebih jelasnya. Ya. Misalnya kita punya reaksi seperti ini. Kita punya reaksi seperti ini. Reaksi pertama, H2 gas ditambah F2 gas menghasilkan 2HF gas.
Ini delta H-nya sama dengan negatif 537 kilojoule. Reaksi kedua, C ditambah 2F2 menghasilkan CF4 gas. Ini delta H-nya sama dengan negatif 680 kilojoule. Kemudian reaksi 3, 2H2 gas menghasilkan C2H4 gas. Delta H-nya sama dengan 52,3 kilojoule. Ini positif ya. Nah, kita punya reaksi 4, C2H4 gas ditambah 6F2 gas menghasilkan 2CF4 gas ditambah 4HF gas. Ini delta H-nya belum diketahui. Jadi kita mau mencari delta H dari reaksi nomor 4 menggunakan reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun kembali reaksi 1, 2, dan 3 sehingga bisa membentuk reaksi 4. Menyusun kembali. Jadi menyusun kembali itu bisa dibantu dengan perkalian nantinya atau juga membalikan reaksi. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke penyelesaian. Nah, fokus kita adalah pada reaksi 4. Kita fokus pada reaksi 4. Yang pertama, reaksi 4 pada reaksi 1. Ya. Kita lihat reaksi 4 pada reaksi 1. Kita punya C2H4, F2, CF4HF. Ya. Jadi kita cari di antara senyawa-senyawa pada reaksi 4 ini, mana senyawa yang terdapat pada reaksi 1 tetapi tidak terdapat pada reaksi 2 dan 3. Senyawa yang hanya terdapat pada reaksi 1 tetapi tidak ada pada reaksi 2 dan 3. C2H4 tidak ada pada reaksi 1. F2 ada. Ini ada. CF4 tidak ada. HF ada. Sekarang kita perhatikan apakah F2 ada pada reaksi lain? Ada ternyata pada reaksi nomor 2. Apakah HF ada pada reaksi lain? Tidak ada. Jadi fokus kita adalah HF. Ya, untuk F kita biarkan saja dulu. Fokus kita adalah HF. Nah, HF. Perhatikan HF yang ini pada reaksi 4. HF pada reaksi 4 itu memiliki koefisien 4. Sedangkan pada reaksi 1 hanya memiliki koefisien 2. Maka kita harus mengubah reaksi 1 ini supaya koefisiennya HF itu juga 4. Seperti pada soal. Nah, langkah yang bisa kita ambil adalah mengalikan 2 semua koefisien. Karena jika 2 dikali 2, maka kita akan menghasilkan koefisien 4. Jadi langkah yang pertama adalah mengalikan 2 semua koefisien pada reaksi 1. Ya. Jadi sini kita bisa tuliskan hasilnya. 2 dikali 1 berarti 2H2 gas. Kemudian ditambah 2 dikalikan 1, 2F2 gas menghasilkan 2 dikalikan 2,
4 HF gas. Delta H-nya pun harus dikalikan 2. Ya, delta H-nya dikalikan 2, maka hasilnya negatif 1074 kJ. Ini ya. Nah, selesai pada reaksi 1. Lanjut pada reaksi 2. Kita lihat lagi reaksi 4 ke reaksi 2. Senyawa apa yang ada pada reaksi 4 yang hanya dimiliki oleh reaksi 2? Tidak ada pada reaksi 1 dan 3. C2H4 tidak ada, F ada, tapi ini kita abaikan dulu ya, karena tadi F di atas juga ada. Kemudian CF4 ada. Ini tadi sudah selesai. Nah, selanjutnya kita punya CF4. Nah, sekarang perhatikan. Maaf, selain koefisien yang perlu kalian perhatikan juga arahnya. Sama-sama sesudah anak panah atau bagaimana? Atau tidak ya? Nah, tadi yang HF sama-sama sesudah anak panah. Ini sesudah anak panah. Ini juga HF-nya sesudah. Ini juga HF-nya sesudah anak panah. Selanjutnya CF4. Ini posisinya sesudah anak panah. Ini juga sesudah anak panah. Jadi untuk posisi aman ya. Nah, kalian lihat di sini CF4-nya koefisiennya 2. Di sini cuma 1. Supaya CF4 di sini koefisiennya 2, maka kita kalikan juga 2 untuk semua reaksi nomor 2. Maka 2 kali C, 2C. Kita tuliskan ya. 2 kali 2F, di sini ada 4F2. Kemudian 2 kali CF4 ini menghasilkan 2CF4 gas. Maka delta H-nya juga dikalikan 2. Hasilnya akan menjadi negatif 1360 kJ. Bisa ya? Nah, selanjutnya reaksi 3. Ini sudah selesai, ini sudah selesai. Selanjutnya reaksi 3, kita punya C2H4 yang cuma ada di reaksi 3, tidak ada di reaksi 1 dan 2. C2H4. Perhatikan posisi C2H4 pada reaksi 3 itu sesudah anak panah. Sedangkan pada reaksi 4 sebelum anak panah. Maka kita harus balik dulu posisi dari C2H4 pada reaksi 3 menjadi sebelum anak panah, sehingga posisinya sama dengan reaksi nomor 4 ya. Kita balik, jadi kita tuliskan C2H4 menghasilkan ini 2C ditambah 2H2 gas. Ditambah seperti itu ya. Ini terbalik sudah posisinya. C2H4 sudah sebelum anak panah seperti pada reaksi nomor 4. Maka pengaruhnya pada delta H yang tadinya positif setelah dibalik posisinya itu akan jadi negatif. Tandanya berubah. Ya, kalau posisinya dibalik maka tandanya ikut berubah. Yang positif tadi jadi negatif. Sekarang kita lihat dulu C2H4 di sini koefisiennya berapa? Di reaksi nomor 4 C2H4 koefisiennya 1, di reaksi nomor 3 juga 1. Jadi koefisiennya sudah sama, tidak perlu kita kalikan lagi seperti reaksi 1 dan 2. Jadi kita hanya perlu balik saja posisinya. Ya, maka di sini karena tidak dikalikan dia tetap 52,3 kJ, tetapi tandanya jadi negatif. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan di sini. Ya. Kita perhatikan tanda panah. Tanda panah. Jadi unsur yang sama yang berada
pada posisi yang berbeda, misalnya yang satu sebelum, yang satu sesudah, itu bisa kita kurangkan, ya, atau bisa kita bagi. Nah, seperti ini kita bagi, bisa kita bagi. Misalnya begini, 2H2 di reaksi pertama, 2H2 reaksi pertama. Adakah 2H2 yang lain? Ada. Di reaksi ketiga. Sama ya, 2H2, 2H2. Bedanya, ini sebelum anak panah, ini sesudah anak panah. Ya, sebelum sesudah. Jadi, 2H2 dibagi 2H2, itu hasilnya habis. 2H2 dikurang 2H2, itu hasilnya habis ya, 0. Jadi ini selesai. Tidak ada lagi. Selesai. Ya. Kemudian kita lihat 2F2. 2F2 apakah ada di ini sebelum anak panah. Jadi kita cari sesudah anak panah. Adakah 2F2 sesudah anak panah? Tidak ada. Ada F2 tapi sebelum anak panah. Kita lingkar. Ini. Ya. Ini sama-sama posisinya sebelum anak panah. Nah, kemudian kita cari lagi 4HF. Adakah 4HF? Tidak ada. Kita lingkar ya. Kemudian 2C. Adakah 2C? Ada 2C di reaksi nomor 2 dan reaksi nomor 3. Yang nomor 2 sebelum anak panah, yang nomor 3 setelah anak panah, sama-sama 2C. Maka ini bisa kita habiskan. Nah, kalau misalnya di sini 3, di sini 2, maka ini kita kurangkan. 3 kurang 2 sama dengan 1. Tapi karena ini sama dengan 2, 2 kurang 2 sama dengan 0, maka dia habis. Ya? Nah, kita habiskan. Kemudian selanjutnya ada reaksi, ada senyawa CF4. Adakah CF4 di tempat lain? Tidak ada ya. Jadi ini ibu lingkar. Kemudian C2H4 juga tidak ada. Nah, kita punya ini. Yang tidak ada yang ibu lingkar C2H4, F2 dan HF atau CF4. Kenapa ini ibu lingkar tidak ibu habiskan tadi? Karena posisinya sama-sama sebelum anak panah. Jadi kalau dia posisinya sama-sama sebelum anak panah atau posisinya sama-sama setelah anak panah, maka dia ditambahkan, bukan dikurang. Kalau dia posisinya yang satu sebelum anak panah, yang satu sesudah anak panah, dia dikurangkan. Seperti ini tadi, 2H2 dikurang 2H2 sama dengan 0. 2C dikurang 2C sama dengan 0. Tapi ini posisinya sebelum anak panah. Jadi ini ditambahkan. Maka ibu bisa tuliskan yang ini dulu. C2H4 gas ditambah dengan ini F. 2 tambah 4 6. Maka di sini muncul 6F2. Ya, 6F2 gas menghasilkan 2CF4 ditambah 4HF. Ya. Sekarang kita lihat reaksi yang kita hasilkan. Apakah sama dengan reaksi 4? C2H4 tambah 6F2 tambah 6F2 menghasilkan 2CF4 ditambah HF sama dengan reaksi nomor 4. Jika reaksinya sama, maka pasti langkah 1, 2 dan 3 itu benar. Ya, maka delta H-nya di sini itu kita jumlahkan. Delta H yang ini kita jumlahkan semua, jadi delta H totalnya. Ya, maka jumlah dari semuanya adalah negatif 2486,3 kJ. 2486,3 kJ. Jadi ini adalah delta H total dari reaksi 4. Ya. Jadi demikian cara untuk menentukan
delta H atau kalor reaksi dengan menggunakan hukum Hess. Kiranya video ini dapat dimengerti dan sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya.